Shalom teman-teman, kami dari kelompok 10. Baiklah, perkenalkan Saya Vera Brubangun dan teman saya Tioni Tampu Bolon. Baiklah teman-teman, submateri pokok pertama yang akan kita bahas yakni sejarah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum kekristenan hingga pada saat ini. Pada awal abad ke-19, di mana abad ini merupakan abad pekabaran Injil yang bersamaan dengan kemajuan teknik dan hubungan lalu lintas di dunia. Maka, kabaran Injil pun tersebar ke seluruh dunia. Ada seorang sarjana sejarah gereja di Amerika yang bernama Neil Scott Later menamakan abad ini The Great Century atau abad yang besar. Dan pada tahun 1830 tersiarlah berita-berita mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman, dengan cerita mengenai ratusan ribu suku Dayak yang masih jauh tertinggal dalam peradaban dan yang tidak pernah mendengar tentang terang Injil itu. Dan pada tahun keempat setelah terdengarnya berita tentang Kalimantan kepada Jerman, timbullah rasa rindu untuk menyebarkan Injil ke saudara yang ada di Kalimantan. Sehingga pada tanggal 4 Juni 1834 diputuskanlah untuk menjadikan Pulau Kalimantan sebagai suatu daerah pekabaran Injil yang baru, dan kedua orang penginjil ini pun ditahbiskan. Kedua penginjil itu adalah Bannstein dan Heyer. Pada bulan April 1835, penginjil Heyer kembali ke tanah airnya, sedangkan perjalanan Bannstein dipenuhi dengan lika-liku yang sangat dramatis setelah lama ditahan di ibu kota Jakarta. Bannstein melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan sesudah berlayar lebih dari 44 hari lamanya dengan menumpang kapal layar. Dan pada tanggal 26 Juni 1835, Bannstein tiba di Banjarmasin, Kalimantan. Bannstein mengambil kesimpulan bahwasanya Kalimantan Selatan dan Tengah lebih menunjukkan kemungkinan yang besar dan terbuka bagi permulaan pekabaran Injil. Sebab itu, ia berpendapat mengambil kota Banjarmasin selaku pangkalan pusat bagi pekerjaan selanjutnya. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Desember 1836, tibalah 3 orang penginjil, yakni Beecher, Harpers, dan Krusman, yang kemudian langsung ditempatkan di daerah pedalaman. Sejarah masuknya Kristen Katolik beserta tokoh yang ada di dalamnya. Tak dapat kita pungkiri bahwasanya Gereja Keuskupan Palangkaraya berawal dari keberadaan keuskupan di Banjarmasin dan Samarinda yang dimulai pada tahun 1907. Berawal dari sebuah desa kecil yang bernama Laham yang letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang kira-kira 500 km dari kota Samarinda. Dari desa inilah ada 2 orang pastor Kapusin yang bernama Pastor Liberatus Klotz dan Pastor Justianus, serta Brother Matthews yang mengawali karya pastoralnya, yang kemudian menyebar ke wilayah Samarinda dan Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Hingga tahun 1938 ada 11 stasi tetap di Kalimantan Timur, yaitu Laham Tering, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Mahamak Besar, Batu Urah, Longpang Hai, dan Barong Tongkong di Kalimantan Selatan, stasi Banjarmasin, dan Kelayan. Pada awal abad ke-20 atau tahun 1907, misi Katolik mulai muncul lagi di Kalimantan Timur, menjadi pusat usaha misi. Karya pastoral para pastor Kapusin berasal dan berakhir pada tahun 1926 karena seluruh para pastor Kapusin ditarik kembali ke Pontianak, Kalimantan Barat, dan menyerahkan wilayah kerjanya kepada Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus atau MSV. Kemudian pada tahun 1933, pusat usaha misi tersebut dipindahkan ke Tering di sebelah hilir Longiram dengan alasan strategis, lebih dekat dan mudah dijangkau. Sejarah Gereja Protestan Immanuel Mandamai. Gereja Immanuel terletak di Desa Saku Makai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut informasi, gereja ini dibangun pada tahun 1876 dengan dana dari Zending Bermen, Jerman pada suatu sidang umum tanggal 4 Juni tahun 1834. Diputuskan bahwa Kalimantan dijadikan sebagai pulau daerah pekabaran Injil. Pada saat di Kalimantan, Bannstein sempat angkatan saudara dari darah dengan
kepala suku nama hal tersebut terhenti karena pada tahun 1859 terjadi Perang Banjar yang diakibatkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Hidayat pada tanggal 1 Mei tahun 1859. Sejarah masuknya Kristen dan tokoh yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Gereja GKE, di mana kepanjangan dari Gereja Kalimantan Evangelis yang dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Orang-orang Dayak pada saat itu tinggal dalam kegelapan karena belum menerima Injil. Karena itu muncul kerinduan dan kesadaran untuk memberitakan Injil ke Kalimantan. Pada periode pertama, yakni antara tahun 1835 sampai dengan 1920, di mana yang dinamakan periode perintisan oleh misionaris, kerinduan dan kesadaran dan semangat itu selanjutnya diwujudkan dengan diutusnya 2 orang misionaris dari RMG untuk berangkat ke Kalimantan. Yang pertama yakni Bernstein dan Heyer. Mereka berdua pertama-tama datang ke Batavia, Jakarta pada saat Bernstein untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Banjarmasin. Selanjutnya 6 bulan kemudian datang lagi menyusul 3 misionaris dari Jerman, yakni Becker, Happers, dan Kruseman. Dalam beberapa tahun kemudian berdatangan lagi sejumlah misionaris lainnya dari Jerman untuk memberitakan Injil di Kalimantan. Pada tahap awal kedatangan Bernstein di Kalimantan, sesuai dengan pemberitaan di Jerman mengenai Kalimantan, yang pertama-tama dicarinya adalah orang Dayak. Karena itu, selama bulan pertama ia mengadakan sejumlah perjalanan ke pedalaman Kalimantan untuk menjajaki kemungkinan pemberitaan Injil. Dalam perjalanan tersebut di Gohong atau di hilir Kalimantan Tengah, Bernstein mengadakan upacara di mana yang namanya upacara angkat suara dengan pertukaran darah. Dengan Temanggung Ambo Nikodemus, kepala suku setempat, sejak itu Bernstein dianggap saudara oleh orang Dayak karena telah bertukar darah dengan kepala suku Dayak. Sesudah melalui perjalanan awal itu, selanjutnya Bernstein kemudian dengan beberapa misionaris membuka stasi-stasi pangkalan PI di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Pangkalan stasi perkabaran Injil yang pertama di Pulau Kalimantan adalah Bethara, terletak di tepi Sungai Murong, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, didirikan oleh penginjil dari Danish Hagri Mission Burger pada tahun 1839. Nah, disinilah pertama kali diadakan baptisan di Kalimantan. Nah, dari paparan atau sajian yang telah kita sajikan barusan, kita telah mengetahui bahwasanya perkembangan kekristenan di Kalimantan mengalami pasang surut. Sehingga kesimpulan yang dapat kita petik pada paparan tadi adalah gereja atau tempat ibadah yang sudah tersedia saat ini pada kita harus senantiasa memperlakukannya dengan baik sehingga kita senantiasa menganggap rumah ibadah itu adalah rumah Tuhan. Sehingga apapun yang tersedia pada saat ini bagi kita dapat menghargainya supaya dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Salam dari kami sekali lagi, saya Vera Brubangun dan teman saya Tioni Bolon. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.